kita masuk pada akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Masih dalam akuntansi piutang satuan kerja. Yang pertama, pengakuan piutang pemerintah. Piutang dapat diakui saat diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, kemudian telah diterbitkannya surat penagihan, kemudian sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Dan transaksi yang dapat menimbulkan hak untuk menagih adalah transaksi pungutan, seperti piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya. Kemudian transaksi peringatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. Kemudian ada transaksi transfer seperti piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang transfer dari daerah lainnya. Kemudian ada transaksi tuntutan kerugian seperti tuntutan kerugian pada bendaharawan dan tuntutan kerugian kepada non-bendaharawan. Kemudian bagian B, pengukuran piutang pemerintah. Pengukuran piutang pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan akhir periode akuntansi. Kemudian, piutang pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dengan memperhitungkan adanya bunga, denda, dan biaya pinjaman lain yang dinyatakan dalam perjanjian. Kemudian ada piutang dari penjualan diukur sesuai dengan perjanjian penjualan yang sampai dengan akhir periode pelaporan masih terutang. Kemudian piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Kemudian ada piutang yang timbul dari pemberian fasilitas dihitung sebesar fasilitas yang telah diberikan, dikurangi dengan uang muka yang telah diterima. Kemudian ada piutang transfer diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal akhir periode pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Dan yang terakhir, piutang ganti rugi diukur sebesar nilai yang akan ditagih berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Dan untuk penyajian dalam neraca dan calc atau catatan atas laporan keuangan, penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar, dan pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam calc meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang. Penjelasan lebih lanjut piutang khususnya yang terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah, kebijakan dalam menentukan penyisian piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode pelaporan. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang pertama. Untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2018, ditetapkan piutang PBB, pedesaan dan perkotaan sebesar 1.120.000.000 rupiah. Untuk jurnalnya dibuatkan jurnal finansial, dan jurnal pelaksanaan tidak ada jurnal karena tidak ada penerimaan kas, tidak mempengaruhi kas. Untuk jurnal finansialnya pada tanggal 5 Januari 2018, keterangannya piutang PBB pedesaan dan perkotaan pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO. Tambahan keterangan penetapan PBB perkotaan dan pedesaan tahun 2018 sebesar 1.120.000.000 rupiah di debit dan 1.120.000.000 rupiah di sebelah kredit.
Kemudian untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 30 September 2018, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 910 juta rupiah. Nah, ini ada penerimaan kas. Jadi, ada dua jurnal, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk jurnal finansial, pada tanggal 30 September tahun 2018, keterangannya kas di Bendahara Penerimaan pada piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Untuk keterangan tambahan penerimaan pembayaran PBB tahun 2018. Di sebelah debit sebesar 910 juta rupiah dan di sebelah kredit 910 juta rupiah. Dan jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 30 September 2018, keterangannya perubahan SAL pada pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA. Untuk penerimaan pembayaran PBB tahun 2018 sebesar 910 juta rupiah di sebelah debit dan di sebelah kredit sebesar 910 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta rupiah. Ya, ini juga ada penerimaan kas dan mempengaruhi kas, sehingga ada dua jurnal, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk jurnal finansial pada tanggal 26 Oktober 2018, keterangannya kas di Bendahara Penerimaan pada piutang retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta rupiah di sebelah debit dan juga di sebelah kredit dengan nominal yang sama. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran pada tanggal 26 Oktober 2018, keterangannya perubahan SAL pada pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum atau tepi jalan umum LRA atau laporan realisasi anggaran. Di sebelah debit sebesar 252 juta rupiah dan di sebelah kredit dengan nominal yang sama. Dan untuk transaksi yang terakhir, piutang pada tanggal 31 Desember 2018, piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 21 juta rupiah. Sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 8.400.000 rupiah. Nah, karena ini tidak mempengaruhi kas, jadi jurnalnya hanya satu, hanya jurnal finansial. Jika ada perkiraan yang tidak dapat ditagih, piutang yang tidak dapat ditagih, kita masukkan pada beban penyisihan piutang. Jadi transaksinya pada tanggal 31 Desember 2018 dengan keterangan beban penyisihan piutang pendapatan pada penyisihan piutang pendapatan. Nah, di sini sudah digabung untuk PBB dan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp29.400.000 di sebelah debit dan di sebelah kredit sebesar Rp29.400.000. Nah, untuk materi kita sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan di WA atau telepon atau email ke MEM. Terima kasih.